Annyeonghaseyo Yorobun, yang artinya halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Rap Film. Pada kesempatan kali ini Mimin bakal membahas spoiler Donghua Battle Through the Heaven episode 137 ya guys ya. Sebelum masuk ke ceritanya, boleh dong subscribe-nya tipis-tipis. Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi, pasang telinga, jauhkan jarak gadget dari mata minimal 15 meter, dan waktunya kita meluncur. Dan benar saja, orang yang muncul ialah orang yang mencoba mengendalikan Zeyan sebelumnya. Ekspresi Xiaoyan seketika berubah menjadi suram. Dalam sekejap, api berwarna ungu pun melonjak dari tangannya dan langsung bertabrakan dengan wanita misterius tersebut. Setelah benturan keras terjadi, wanita bertopeng itu lantas mundur beberapa langkah sambil berkata, "Aku telah mengejar binatang pil ini untuk waktu yang cukup lama. Apakah kau ingin berniat untuk bersaing denganku?" Pada saat ini Xiaoyan benar-benar dipenuhi amarah yang meluap-luap. Tidak hanya menyerang Zeyan, wanita ini juga berniat merebut binatang pil dari tangannya. Sesaat kemudian Xiaoyan lantas mengatakan untuk menyerahkan binatang pil itu kepadanya. Dengan begitu mereka akan melupakan masalah sebelumnya. Jika tidak, maka jangan salahkan mereka karena harus bertindak kejam. Wanita misterius itu pun cengengesan ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Di situ dia sama sekali tidak menghiraukan ancaman tersebut, akan tetap bersikeras membawa binatang pil yang berada dalam genggamannya. Namun secara kebetulan dia tiba-tiba merasa cukup familiar dengan pria muda yang ada di hadapannya ini. Seakan-akan mereka pernah memiliki hubungan yang cukup dekat. Sementara itu di sisi lain, Tianhuo, Yixian, dan juga Xiongzhan pun segera menutup jalur keluar dari tiga arah yang berbeda. Sepertinya mereka hanya bisa bertarung untuk menyelesaikan masalah ini. Xiaoyan pun perlahan melangkah maju. Nyala api ungu kecoklatan pun seketika melonjak dari sekujur tubuhnya. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena mengandalkan jumlah yang lebih besar. Dikarenakan pihak lawan menolak untuk menyerahkan binatang pil itu, Xiaoyan hanya bisa merebutnya secara paksa. Jika dia berhasil mendapatkan binatang pil tersebut dan merawatnya, kemungkinan besar binatang pil itu akan memiliki kesempatan untuk maju ke 39 yang legendaris. Pada saat tersebut, binatang pil tersebut pasti akan membuat kekuatannya melonjak, bahkan melebihi para Tianzun dari Aula Jiwa. Wanita bertopeng itu pun lantas mengerahkan doci miliknya sembari berkata, di sini yang mengandalkan jumlah kemungkinan besar adalah diriku. Setelah mengatakannya, cahaya hijau pun seketika melonjak. Sesaat kemudian puluhan manusia pun muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. Para ahli ini tidak lain dan tidak bukan adalah anggota dari klan Piton 9 Tanah yang dikabarkan telah menghilang. Akan tetapi meskipun jumlah mereka banyak, namun hanya ada 2 Master Dojun, sedangkan sisanya berada di ranah Dozong. Kelompok Xiaoyan pun seketika termenung melihat metode yang digunakan wanita bertopeng ini benar-benar sangat aneh. Meski tubuh para ahli ini telah dikendalikan sepenuhnya, namun mereka jelas masih memiliki kesadarannya sendiri. Singkatnya, pertempuran pun akhirnya dimulai. Pertarungan singkat sebelumnya membuat wanita bertopeng mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan sangatlah besar. Oleh karena itu dia mencoba menghindari setiap serangan sembari mengaktifkan teknik pengendali jiwa kepada Xiaoyan. Begitu teknik ini diaktifkan, cahaya hijau pun seketika menerjang ke arah Xiaoyan. Pada momen singkat itu dia bisa merasakan bahwa jiwanya benar-benar terasa sangat terguncang. Beruntung Xiaoyan adalah seorang alkemis sehingga kekuatan jiwanya jauh lebih kuat dari orang biasa. Berkat hal ini dia pun berhasil melepaskan diri dari teknik pengendali jiwa tersebut. Pertempuran pun kembali berlanjut. Terlihat jelas bahwa Xiaoyan berhasil mendominasi. Akan tetapi meski telah jatuh dalam keadaan terdesak, wanita bertopeng itu tetap saja keras kepala dan tidak mau menyerah. Segel misterius pun seketika terbentuk. Di situ dia lantas mengaktifkan teknik rahasia miliknya yang disebut mata iblis pengendali tubuh. Mata iblis hijau ini sontak membuat tubuh Xiaoyan tiba-tiba menegang, seolah-olah dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Tentu saja Xiaoyan tidak merasa panik sedikit pun. Sesaat kemudian energi spiritual yang sangat melimpah pun melonjak dan berubah menjadi sebuah tinju raksasa. Pukulan super keras pun dilancarkan dan secara
secara langsung menghantam segel mata iblis dan menghancurkannya berkeping-keping. Ledakan energi spiritual ini berhasil memukul mundur wanita bertopeng hingga membuatnya menabrak dinding bebatuan. Di situ Xiaoyan benar-benar tidak memberi jeda sedikit pun dan langsung menerjang dengan kecepatan penuh untuk mengakhiri pertempuran ini. Namun tepat sebelum Xiaoyan melayangkan pedang balok miliknya, wajah cantik yang tersembunyi di balik topeng pun akhirnya terungkap hingga membuat Xiaoyan seketika menghentikan serangannya. Hal ini membuat Xiaoyan terkejut, tapi bukanlah karena kecantikannya, melainkan sepasang mata indah yang berwarna hijau dengan bentuk kelopak bunga di dalamnya. Pemandangan ini secara alami membuat Xiaoyan menghela napas dan merasakan perasaan yang begitu akrab bercampur dengan ketidakpercayaan pun seketika melonjak di dalam hati Xiaoyan. Dengan sedikit keraguan dia pun lantas berkata, "Apakah kau adalah Qinglin?" Setelah pertarungan sengit sebelumnya, wajah cantik dari seorang gadis muda pun akhirnya terungkap. Cahaya hijau yang berasal dari 3 kelopak giok pun secara alami memulihkan kenangan lama di hati Xiaoyan. Tidak disangka setelah perpisahan sekian lama dan akhirnya kembali bertemu dengan pelayan wanita tersebut. Sementara itu di lain sisi, si Qinglan tampak terkejut dan segera bertanya ke arah pemuda berjubah hitam itu, "Bagaimana bisa kau mengetahui namaku?" Situasi ini jelas membuat Xiao Yixian dan yang lainnya merasa kebingungan. Sebenarnya apa yang telah terjadi di tengah pertarungan tersebut? Sesaat kemudian Xiaoyan lantas menunjukkan mistar hitam miliknya sembari berkata, "Gadis kecil, apakah kau masih mengingat benda ini?" Tatapan Qinglin pun seketika tertuju ke arah mistar milik Xiaoyan. Hal ini memberinya perasaan akrab yang telah mengubur jauh di dalam hatinya. Qinglin pun berkata, "Apakah kau adalah tuan muda Xiaoyan?" Xiaoyan pun tersenyum sembari menghela napas dan berkata, "Akhirnya kau berhasil mengingatku. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, kini kau benar-benar sudah tumbuh dewasa." Qinglin pun hanya bisa tersipu malu. Dia masih mengingat dengan jelas bagaimana Xiaoyan memperlakukannya di Gurun Tegel kala itu. Dia bahkan rela mengambil resiko untuk menyerang klan Mo hanya demi menyelamatkan pelayan rendahan sepertinya. Kebaikan ini jelas akan selalu diingat oleh Qinglin sampai kapanpun. Meski statusnya saat ini telah menjadi murid dari Sky Serpent Mansion, namun Qinglin tetaplah menganggap Xiaoyan sebagai orang paling berjasa dan akan terus memanggilnya dengan julukan Tuan Muda. Di sini Xiaoyan lantas bertanya situasi semacam apa yang dia alami setelah dibawa pergi ke Sky Serpent Mansion. Qinglin pun menjawab bahwa semua orang di sana sangatlah baik dan tidak bermaksud jahat. Namun akhir-akhir ini para tetua menjodohkannya dengan anak dari sang kepala suku. Dikarenakan Qinglin menolak, dia pun akhirnya melarikan diri secara diam-diam. Pada awalnya dia ingin bergegas kembali ke Kekaisaran Jama, namun setelah mengetahui kondisi di sana telah berubah, Qinglin pun pergi menuju dataran tengah untuk mencari pengalaman baru serta menemukan keberadaan Xiaoyan. Selepas pembicaraan itu, Qinglin lantas mengeluarkan binatang pil sebelumnya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Di sini Xiaoyan pun bertanya apakah Qinglin sangat membutuhkan binatang pil ini. Dengan sedikit keraguan, Qinglin pun menjawab bahwa dia sebenarnya membutuhkan binatang pil tersebut untuk menghilangkan racun di dalam tubuhnya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun sedikit terkejut dan segera memeriksa kondisi tubuh Qinglin. Di sini dia pun menemukan ada sebuah racun sedingin es yang telah bercampur dengan darahnya. Pemandangan ini sontak membuat Xiaoyan merasa heran dan bertanya-tanya sebenarnya racun apa yang sudah menyerang Qinglin. Qinglin pun menjawab bahwa ini merupakan racun pengikisan jantung Kaisar Piton yang berasal dari klan Piton 9 Nether. Dikabarkan bahwa ini termasuk salah satu racun paling mematikan di dunia dan tidak memiliki obat penawar. Oleh karenanya dia berusaha mencari binatang pil untuk menguji keberuntungannya. Xiao Yixian yang sangat memahami perihal racun pun lantas bersuara, "Pil obat dengan kualitas ini memang mampu menahan cukup banyak racun, namun jika hanya mengandalkannya saja, semua itu jelas tidaklah cukup untuk menghilangkan penyumbatan di dalam tubuhmu. Meskipun begitu, efek dari binatang pil ini setidaknya akan mengurangi penyebaran racun yang terus meluas." Sesaat kemudian Xiaoyan lalu bertanya mengapa Qinglin bisa sampai terlibat dengan pertikaian serius dengan klan Piton 9 Tanah. Qinglin pun menjawab bahwa dia sama sekali tidak
tidak berniat untuk membentuk permusuhan dengan mereka. Namun begitu tiba di tempat ini, beberapa tetua dari klan tersebut kebetulan bertemu dengannya dan menyadari bahwa dia memiliki 3 kelopak hijau giok. Karena itulah mereka terus mengejarnya sehingga dia tidak ada pilihan lain selain mengendalikan mereka semua. Mendengar hal itu, Zeyan yang masih sedikit kesal pun lantas bersuara, 3 kelopak hijau giok adalah musuh alami dari semua jenis ular di dunia binatang spiritual. Selain beberapa ular yang memiliki garis keturunan kuno seperti kakak Cailin, tentu saja sisanya akan berada dalam bahaya jika sampai berhadapan dengan mata ini. Jadi wajar jika para ahli dari klan ular terus-menerus mengejarmu. Xiaoyan pun mencoba menenangkan situasi sembari menepuk bahu Qinglin dan mengatakan meski racun ini merepotkan namun bukanlah hal yang mustahil untuk disembuhkan. Akan tetapi tempat ini bukanlah tempat terbaik untuk mengatasinya. Setelah keluar dari sini, aku pasti akan memikirkan cara untuk mengobatimu. Oleh sebab itu, mulai sekarang sebaiknya kau bergabung bersama kami. Qinglin pun segera mengangguk dan menyetujui saran yang diberikan oleh Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun seketika tersenyum dengan menggabungnya Qinglin, maka barisan mereka jelas telah bertambah kuat. Jika kedepannya mereka bertemu dengan kelompok Peng Qin-er, maka barisan mereka sudah lebih dari cukup untuk membungkam mereka semua. Tentu saja perubahan situasi yang mendadak ini jelas membuat semua orang yang terlibat merasa bingung, terutama Zeyan yang masih merasa kesal terhadap Qinglin karena mencoba mengendalinya beberapa waktu yang lalu. Setelah semua kesalahpahaman berhasil terselesaikan, Qinglin lantas menyimpan kembali semua prajurit yang dia kendalikan. Meskipun para ahli ini kuat, namun kekuatan mereka akan terus melemah karena semuanya terserap ke dalam tubuh Qinglin secara bertahap. Di samping itu, metode yang digunakan Qinglin ini juga akan terus meningkat sesuai dengan kemampuannya. Dengan kekuatannya sekarang, dia maksimal hanya bisa mengendalikan Dojun bintang 2 ke bawah. Selain itu, efek pengendalian ini cukup berlaku bagi binatang spiritual ular dan tidak akan berpengaruh bagi manusia serta binatang spiritual lainnya. Xiaoyan pun berlahan bergumam, tidak heran Qinglin mampu mencapai ranah Dojun dalam kurang dari 10 tahun. Metode ini benar-benar memiliki kecepatan pelatihan yang sangat luar biasa sehingga pembicaraan tersebut berakhir. Xiaoyan lantas memerintahkan semua orang untuk bergegas menuju aula utama. Jika mereka sampai terlambat, kemungkinan besar semua harta yang tersisa akan jatuh ke tangan orang lain. Karena Qinglin cukup mengetahui struktur keruntuhan kuno ini, dia lantas memimpin jalan menuju aula tersebut. Setelah melewati beberapa lorong yang menyerupai labirin, kelompok Xiaoyan pun akhirnya tiba di sebuah aula tua yang sangat megah. Dari kejauhan mereka bisa melihat bahwa di tengah aula tersebut terdapat 10 klaster cahaya yang tergantung di udara. Samar-samar seorang bisa melihat adanya semacam gulungan yang tersimpan di dalam cahaya tersebut. Kemungkinan ini adalah teknik 2 kelas langit yang tengah diperebutkan oleh semua orang. Di tengah klaster cahaya tersebut ada hal yang sangat menarik perhatian kelompok Xiaoyan. Ternyata di sana ada sebuah kerangka kuno yang duduk di sebuah kursi batu. Tidak diragukan lagi, itu jelas adalah kerangka Dozeng, sang penguasa dari reruntuhan kuno ini. Xiaoyan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang elit Dozeng. Meskipun itu hanyalah sebuah kerangka, namun tekanan yang terpancar dari tulang tua itu mampu menyebabkan kelompok Xiaoyan merasakan penindasan yang luar biasa. Pandangan Xiaoyan pun segera menyapu ke arah sekitar. Pada saat ini sudah cukup banyak para elit yang datang, termasuk kelompok Peng Qin-er dan yang lainnya. Munculnya kelompok Xiaoyan ini secara alami menarik perhatian cukup banyak orang. Peng Qin-er dan yang lainnya pun tanpa menunjukkan ekspresi serius, sepertinya kerugian besar yang mereka alami sebelumnya benar-benar membekas di hati mereka. Xiaoyan pun mengabaikan seluruh tatapan yang tertuju padanya. Jika diperhatikan, aula besar ini memiliki selusin patung penjaga yang serupa dengan boneka di gerbang luar. Hanya saja semua penjaga di aula ini merupakan boneka kelas tinggi yang memiliki kekuatan sekelas dengan seorang elit Dojun. Barisan ini jelas membuat semua ahli yang datang sangat berhati-hati dan tak berani bertindak gegabah. Selang beberapa waktu, Tang Zhen yang berada tak jauh dari Xiaoyan pun lantas berkata, "Teman muda Xiaoyan, segel yang ada di awal sepertinya sudah melemah dan akan segera menghilang." Xiaoyan perlahan tersenyum dan bertanya, apakah tujuan Tang Zhen adalah teknik Dou yang tersimpan dalam 10 klaster cahaya tersebut. Tang Zhen pun membenarkan hal itu, namun menurutnya hanya ada satu teknik Dou
do kelas langit yang asli di dalam 10 gulungan tersebut. Siapapun yang berhasil mendapatkannya itu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan serta kemampuan mereka sendiri. Tuan muda Xiaoyan, dapatkah kau melihat mana gulungan teknik yang asli di antaranya? Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera mengarahkan energi spiritual miliknya. Namun setelah merasakan sejenak, Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, segel ini telah sepenuhnya memblokir penglihatanku. Lagi pula dengan kekuatanku sekarang, sangat mustahil melihat sesuatu yang disempatkan oleh seorang elit dozeng. Sepertinya kita hanya bisa mengendalikan keberuntungan begitu segelnya menghilang. Melihat situasi saat ini, Tang Zhen pun memberitahu Xiaoyan bahwa mereka bisa bekerja sama jika hal tak terduga sampai terjadi. Xiaoyan pun mengangguk, dia jelas mengerti seberapa besar kekuatan lembah api, terutama Tang Zhen yang tidak kalah dibandingkan dengan hantu tua Zaizing. Di samping perebutan teknik Dao yang akan segera terjadi, Tang Zhen menduga bahwa selusin boneka Daozun ini sepertinya juga akan segera terbangun begitu segel terbuka. Pada saat itu kekacauan besar pasti akan langsung terjadi di seluruh aula tersebut. Sebuah pikiran pun tiba-tiba saja melintas di hati Xiaoyan. Kerangka dozeng ini tampaknya masih cukup lengkap dan kuat. Jika itu bisa digunakan sebagai tubuh, apakah itu dapat membantu Yaola untuk maju ke kelas dozeng? Jika Yaola benar-benar berhasil mencapai ranah tersebut, maka mereka tidak perlu takut lagi dengan aula jiwa. Selama kurun waktu ini, para ahli juga terus berdatangan dan membuat suasana semakin memanas. Xiaoyan bertanya-tanya mengapa orang-orang dari aula jiwa masih belum muncul. Apakah mereka benar-benar tidak tertarik dengan peninggalan kuno ini? Baru saja dibicarakan, sebuah tawa aneh tiba-tiba saja menggelegar di seluruh aula. Sesaat kemudian kabut hitam pun melonjak, diikuti dengan kemunculan sosok hitam yang tidak lain adalah hantu tua Mo Zaising. Sepertinya aku belum terlambat. Kemunculan aula jiwa ini secara alami membuat semua ahli yang menjadi lebih serius. Sepertinya perebutan teknik Do kelas langit ini akan menjadi semakin sengit. Dan berakhirlah sudah spoiler Donghua Battle Truck The Heaven episode 137 kali ini. Mimin harap channel ini bisa menghibur dan mengisi waktu luang kalian ya guys ya. Jangan lupa bantu support channel ini supaya bisa berkembang dan terus memberikan tontonan yang bisa menghibur kalian semua. Gua Bang Rap selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Jai Jin.